Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Bintaro yang rindu untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan GKI Bintaro, namun terkendala jarak, media, dan fasilitas, dapat tetap memberikan persembahan syukur dengan cara menghubungi pengurus wilayah masing-masing. Adapun pengurus wilayah 1, Bapak Yan Senapitupulu dan Penetua Randa Tandirirung. Wilayah 2, Bapak Samadi dan Penetua Bimo. Wilayah 3, Ibu Morin. Dan Bapak Ibu juga dapat menghubungi Bendahara Gereja Penetua Matius Mulyono di 0818 714 347 dan kantor gereja Ibu Kristin 0817 482 7674 dan 021 738 85 403. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan saudara-saudara membaca warta halaman 9. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, kita saat hening sejenak. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri untuk memasuki panggilan beribadah. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Marilah kita sambut panggilan beribadah dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 5, ayat 1, 4, dan 6. Tuhan Allah namamu. Isi dunia
Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta saudara. Tuhan bersama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah bahu-membahu menyatakan kasih Tuhan. Tema ini bertujuan agar umat menyadari bahwa kita diselamatkan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Dalam menyatakan cinta kasih Tuhan, hendaklah saling memberi dukungan apapun yang bisa kita berikan. Waktu, tenaga, pikiran, materi, dan lain-lain. Marilah kita angkat pujian dari nyanyian umat Kidung Jemaat 322 ayat 1, 4, dan 5. Terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Tenaga dan kuat kerja yang kubuat kepunyaannya, dengan rendah hati hendak ku hormati yang Maha Esa. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang pengasih dan pengampun, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang membuat kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami menyadari Bapa, kami sering jatuh ke dalam dosa yang sama dan tidak bersyukur atas apa yang telah kami peroleh. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Bimbing dan ajari kami akan arti kasih dan kebenaran-Mu, sehingga kami dapat menyatakan kasih-Mu di kehidupan kami sehari-hari, dan ubahlah hidup kami menjadi hidup yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah pengakuan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita angkat pujian dari nyanyian umat Kidung Jemaat 351 ayat 1 sampai dengan 3. Pintu satu-satunya. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus, hai tempuhlah jalannya, jalan lurus.
Saudara, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita sekalian, maka Tuhan menyatakan berita anugerah pengampunan dosa bagi saudara dan saya. Yang akan saya bacakan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara. Mari kita sambut berita anugerah dan salam damai dengan menyanyian pujian dari Kidung Jemaat 342 ayat 1 sampai dengan 3. Keluar dari kaum. Keluar dari kaum dan rumah Bapakmu, serahkan dirimu kepada rahmat-Ku, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air berkat yang tertentu dibuka. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Beri rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawah ladangnya, panjang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, ingatlah tetap ku menyertai kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar hari ini? Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita awali dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kebenarannya menuntun kami dalam kehidupan yang baik. Saat kami mendengarkannya, memperhatikannya, merenungkannya, kami mendapatkan kehendak-Mu, perintah-Mu, dan ajar kami, mampukan kami untuk melakukannya dimanapun dan kapanpun. Roh Kudus-Mu akan menolong kami dalam mewujudkannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini seperti yang tertulis
di layar dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai pasal 8 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Pasal 8. Tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, dan kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya, memeliharanya, serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah bahu-membahu menyatakan kasih Tuhan. Ayat nas yang saya pilih dari pasal 8, ayat 2 dan 3. Saudara bisa melihatnya di layar. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, dan Susana, dan banyak perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, kita semua jadi ingat bahwa murid Tuhan Yesus ternyata tidak saja yang 12 orang. Kita jadi ingat ada kelompok 12, tapi juga ada kelompok 70 murid. Ada juga kelompok perempuan. Nah, jadi murid Tuhan Yesus itu ternyata banyak. Nah, menarik dengan kelompok perempuan ini, saudara. Kita semua tahu bahwa pada zaman itu, di mana Tuhan Yesus hidup, di mana Tuhan Yesus ada, di abad pertama sebelum Masehi, Bapak saudara sekalian, kita tahu pada zaman itu budaya patriarki sangat kuat. Laki-laki dominan dalam mengatur kehidupan, dalam strata sosial, dalam kehidupan. Jadi semuanya harus berpedoman kepada laki-laki yang dianggap superior. Tapi bagi Tuhan Yesus itu bukan yang benar, bukan yang tepat. Yang benar adalah manusia itu setara. Mau perempuan, mau laki-laki, mau tua, mau muda, semuanya pantas, layak untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pemimpin, untuk tampil, untuk mengambil keputusan. Nah, sehingga saudara, selain 12 murid, 70 murid, ada juga murid-murid para perempuan. Dan peranan mereka itu nyata. Peranan kaum perempuan itu nyata. Nah, Bapak saudara sekalian, dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kalau kita punya hati, kita mau melayani, siapapun bisa terlibat. Jadi ini semacam perlawanan terhadap sistem yang ada pada waktu itu. Tuhan Yesus menunjukkan alternatif selain hal yang memang sudah berlaku, berjalan pada waktu itu. Contoh, untuk jadi imam itu bukan cuma harus laki-laki, tapi keturunan kaum Lewi. Tuh. Saringannya jelas, saudara. Saringannya begitu rapat. Laki-laki, kaum Lewi. Selain itu, nggak bisa, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus ingin mendobrak hal-hal semacam itu. Bahwa untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menjadi tokoh, pemimpin, decision maker, tidak harus laki-laki, tidak harus keturunan suku tertentu, siapapun bisa. Walaupun sebetulnya orang Yahudi juga punya tradisi tokoh perempuan, mereka punya yang namanya Nabiah, Deborah misalkan, atau Maryam misalkan. Jadi sebetulnya dalam kehidupan mereka pun sudah ada tokoh-tokoh perempuan itu. Nah, begitu juga murid-murid Tuhan Yesus yang perempuan itu juga dari berbagai kalangan, bukan dari kelompok perempuan tertentu, para perempuan yang kaya, tidak, saudara. Karena kalau kita baca dalam ayat nas yang saya pilih tadi, ayat 2 dan 3 dalam Lukas pasal 8, ditunjukkan bahwa yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus adalah adalah perempuan-perempuan yang pernah sakit, yang pernah diganggu jiwanya oleh roh-roh jahat, yang pernah disembuhkan, dipulihkan. Dan ada juga di antara mereka yang orang-orang berada, seperti Yohana istri Kusa,
Kusa adalah bendahara Herodes, dan lain sebagainya. Jadi artinya dari berbagai kalangan. Tuhan Yesus ingin mengatakan, bongkar tembok-tembok itu untuk kita bersama-sama bahu-membahu menyatakan kasih Tuhan. Jadi dari sisi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mempersoalkan keadaan kita, keadaan para murid, siapapun mereka. Jadi saudara, jangan ragu ditolak karena masa lalu saudara, ketika saudara ingin melayani Tuhan, ketika saudara ingin jadi bagian dalam menyatakan kasih Tuhan. Karena saya meyakini saudara, setiap orang yang punya masa lalu yang begitu negatif, yang begitu gelap, yang begitu buruk, ada masa di mana mereka udah diubah. Atau yang kurang misalkan, tidak baik, kurang baik maksud saya. Ada masa di mana mereka ditambahkan kualitasnya, diperlengkapi. Dan ada masanya orang yang tidak ada persoalan, seperti pisau, hanya kurang tajam saja, sehingga ada masanya diasah. Makanya, saudara, jangan ragu ketika saudara berniat untuk ambil bagian, menjadi orang-orang yang berderap bersama-sama untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara, ada satu contoh tokoh yang menarik. Hakim-Hakim pasal 11. Mari kita membukanya, saudara. Tentang Yefta. Saudara, Yefta ini anak Gilead. Gilead punya anak Yefta dari perempuan Sundal, seorang pelacur. Nah, ketika Yefta punya istri yang sah, maka keturunan Yefta dari istri yang sah ini kemudian memusuhi Yefta. Maaf, saya jadi salah bicara. Setelah Gilead menikah dengan perempuan yang sah sebagai istrinya, maka keturunan Gilead ini menjadi memusuhi Yefta. Memusuhi Yefta sebagai anak singkong, apa sih saudara ya? Anak haram kira-kira gitu. Maka Yefta diusir. Dan Yefta menjadi, kalau disebut dalam bacaan kita, ya semacam preman jalanan lah, kira-kira gitu ya. Menjadi anak jalanan dan akhirnya berbuat kejahatan. Kehidupannya menjadi seorang anak yang terbuang, membuat kehidupannya menjadi buruk, saudara. Tapi kalau saudara baca kisahnya, perhatikan ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Apa yang Yefta lakukan, saudara? Merenungkannya, datang pada Tuhan untuk digumuli di hadapan Tuhan. Bayangkan, dari anak jalanan, preman jalanan, diangkat jadi pimpinan, menjadi kepala suku. Tentu bagi Yefta bukan perkara yang mudah. Tapi Yefta datang pada Tuhan untuk menggumulinya, sehingga dia ingin diyakinkan, betulkah ini panggilan Tuhan? Dan ternyata memang benar, itu panggilan Tuhan. Bagi Tuhan, masa lalu gak penting. Yang penting sekarang dan nanti. Nah, Bapak saudara sekalian, orang seperti Yefta ini adalah orang yang pernah mengalami keburukan dan dibersihkan oleh Tuhan. Ditolak dan diterima kembali oleh Tuhan. Maka bagi Yefta, itu adalah berkat yang besar. Begitu juga dengan saudara dan saya. Bagaimana bisa kita menyatakan kasih Tuhan jika kita sendiri tidak bisa merasakan kasih Tuhan itu? Bagaimana kita bisa membagikan pengalaman kasih Tuhan kalau kita tidak pernah mengalaminya? Karena kasih Tuhan ini bukan soal teori, saudara. Kasih Tuhan ini soal pengalaman hidup. Semakin saudara mengerti
bagaimana besarnya kasih Tuhan itu, maka semakin besar pula keinginan saudara untuk membagikannya kepada orang lain. Pengalaman itu adalah hal yang penting. Saudara, saya ada cerita. Salah satu ikan yang beracun tapi dagingnya enak itu adalah ikan buntal. Nah, kalau orang Jepang itu namanya ikan fugu, saudara ya, yang bisa ngembang gitu ya, yang bisa gembung jadi besar. Itu sangat beracun. Tapi dagingnya itu sangat enak, saudara. Nah, saudara, rupa-rupanya tradisi makan ikan buntal yang itu bukan cuma kebiasaan orang Jepang. Jadi saya pernah nonton di acara televisi, saudara, itu liputan di satu daerah di Belitung, saudara. Ada daerah namanya Simpang Renggiah. Simpang Renggiah. Nah, masyarakat di sana itu biasa makan yang namanya ikan buntal yang sangat beracun itu. Nah, pada saat liputan itu ada kejadian yang unik, saudara. Si reporternya, ini seorang gadis yang cantik gitu, saudara ya. Nah, seperti biasa sudah tersaji, semuanya sudah siap, dan waktu makan, dipersilakan makan, si reporternya mengatakan, aku nggak mau, aku takut, aku khawatir. Ya. Lalu ada seorang bapak memberi contoh, menikmati ikan yang sudah dimasak itu, di berbagai macam masakan. Dia ambil, dia makan dengan lahap ya, dia nikmati betul dan tanpa ada wajah yang khawatir, tanpa ada rasa cemas, karena dia yakin makanan ini sehat adanya, baik adanya, racunnya udah dibersihkan dengan benar. Siapa orang yang begitu pede makan makanan ikan yang sangat beracun itu? Rupanya suami si ibu yang masak ini. Karena dia suaminya, dia tahu bahwa masakan si ibu ini tidak pernah beracun, tidak pernah salah. Dia berpengalaman, dia tahu betul bahwa masakan si ibu ini selalu enak, selalu sehat. Karena apa? Pengalamannya. Sehingga dia nggak ragu, nggak khawatir ketika mengambil makanan yang orang berpikir sangat beracun itu. Paham maksud saya, saudara, dengan ilustrasi ini? Ya, bagaimana kita mau bagikan kasih Tuhan yang besar kalau kita tidak pernah punya pengalaman itu. Rasakan kasihnya dan jangan lupa membagikannya kepada sesama. Yang kedua, saudara, yang bisa kita renungkan, tema kita mengangkat satu kata bahu-membahu. Sinonim dengan rame-rame, kira-kira gitu, saudara ya. Bersama-sama. Bahu-membahu itu kan menunjukkan kebersamaan lebih dari satu orang, rame-rame untuk membagikan kasih Kristus. Kenapa mesti bahu-membahu? Kenapa mesti rame-rame? Kenapa mesti bersama-sama, saudara? Karena faktanya, orang yang ingin mendengar, orang yang ingin mengetahui tentang kasih Kristus itu juga beragam. Makanya metodenya juga harus beda-beda, strateginya harus beda-beda, caranya harus beda-beda, orangnya harus beda-beda. Karena beda metode, beda strategi, beda cara, lebih mudah dikerjakan dengan orang yang punya kemampuan dengan metode itu, strategi itu, cara itu. Maka nggak bisa, saudara, kalau terlalu sedikit. Makin banyak orang terlibat, makin mudah. Makin banyak orang yang mau bahu-membahu, maka dalam rangka mewartakan kasih Kristus, dalam rangka menyatakan kasih Tuhan, akan menjadi lebih mudah. Nah, bandingkan bacaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Farisi yang dituliskan dalam pasal 7 ayat 38 adalah orang yang, 39, adalah orang yang udah antipati dengan perempuan itu. Saya bacakan. Lukas 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah
perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Artinya, Bapak Saudara sekalian, orang Farisi ini sudah antipati dengan perempuan itu. Nah, kalau sudah antipati, siapa yang mau menjangkau? Kalau sudah benci, siapa yang akan menjangkau perempuan ini? Siapa yang akan memperkenalkan kasih Kristus kepadanya? Kalau orang sudah menutup diri, temboknya sudah tinggi, bentengnya udah tebal, terus bagaimana warta itu bisa sampai? Kebenaran dan kasih itu bisa diperdengarkan. Saudara, renungkan bagian yang saya mau sampaikan ini. Pekabaran Injil di Indonesia itu adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah. Awalnya orang berpikir bahwa pekabaran Injil itu gampang karena ikut rombongan serdadu Belanda. Dan pandangan itu nggak salah, saudara. Pandangan itu nggak salah. Ya. Awal kekristenan masuk itu bersama dengan Belanda, betul. Bersama dengan Portugis, betul. Bersama dengan pasukan Inggris, ya. Itu betul, saudara. Ya. Banyak penginjil-penginjil, zending, pendeta, romo atau pastor ikut dengan rombongan serdadu itu. Tapi saudara, ada fase di mana rakyat Indonesia melawan Belanda, memusuhi serdadu itu. Peperangan terjadi. Pertanyaannya, apakah gereja yang ada di Indonesia waktu itu lalu mendukung tentara? Tidak loh, saudara. Itu jangan dilupakan. Dalam situasi itu, gereja pada waktu itu tidak membela serdadu. Karena, silakan baca sejarah, ada banyak pertentangan antara para hamba Tuhan dengan para serdadu Belanda, serdadu Portugis, serdadu Inggris, yang memang tujuannya adalah untuk gold dan glory, untuk emas dan kejayaan, memperbesar wilayah, menguasai wilayah, untuk mendapatkan rempah-rempah terbanyak, untuk menindas. Gereja menolak itu. Ketika datang bersama, kan baik-baik. Tentara Belanda, tentara Portugis, tentara Inggris tidak melakukan hal yang negatif. Maka gereja ikut. Tapi setelah terjadi konfrontasi, peperangan, apakah gereja mendukung penjajahan? Tidak loh, saudara. Banyak sejarah mencatat hal semacam itu. Satu contoh, saudara. Saudara yang dari Sumatera Utara. Perang Sisingamangaraja tahun 1878. Itu terjadilah peperangan melawan serdadu Belanda. Orang Sumatera Utara menyerang penjajah Belanda. Waktu itu Nommensen sudah ada di sana, saudara. Nommensen sudah ada di sana. Apakah dia mendukung tentara Belanda? Tidak, saudara. Mereka berjuang bersama dengan rakyat. Gereja tidak mendukung penjajahan. Dan berapa tahun, saudara, Nommensen dalam situasi konflik perang itu? 40 tahun. Karena dia wafat pada tahun 1918. 1918. Nommensen wafat. 40 tahun setelah konflik itu terjadi. Dan dalam situasi konflik itu, Nommensen dan gereja membela rakyat yang tertindas. Nah, saudara, coba bayangkan kalau Nommensen dan teman-teman itu sudah antipati dengan orang Indonesia, Kristus tidak akan dikenal di sini. Bayangkan kalau Nommensen dan teman-temannya ini membenci Nusantara yang melawan tentara negerinya, negeri Belanda. Semuanya pulang, semuanya pergi. Udahlah, Indonesia nggak usah diperkenalkan dengan kasih Kristus. Nggak sampai firman Tuhan kepada saudara. Tapi karena Nommensen, para sending, para hamba-hamba Tuhan ketika itu sudah merasakan kasih Tuhan yang besar,
maka mereka bertahan di Nusantara ini. Gereja tetap menjaga kebenarannya. Jadi saudara, untungnya mereka bersedia bahu-membahu memperkenalkan kasih Kristus. Saudara, dan ini menegaskan, kalau tidak rame-rame, sulit. Karena ketika No Manson wafat, ada pengganti yang datang. Ketika No Manson sudah tidak ada pengganti yang datang. Terus secara ganti berganti, ada orang-orang yang mencurahkan kasihnya. Coba bayangkan saudara, tahun 1918, Sumatera Utara masih seperti apa? Kalau tidak ada kabar berita yang positif tentang Sumatera Utara di tahun 1819, nggak ada orang mau datang. Tapi karena No Manson mewartakan, ini negeri siap menerima Kristus, ini negeri bersedia menerima Kristus. Karena kabar itu yang didengar oleh orang-orang sending yang ada di negeri Belanda, di Eropa sana, maka orang terus datang, bahu-membahu, tidak ada hentinya. Saudara, saya jadi ingat Lukas pasal 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara, jadi bahu-membahu tidak bisa tidak mungkin itu dihilangkan. Karena tuaian banyak, sedangkan pekerja sedikit. Tapi ini adalah persoalan dari waktu ke waktu. Kenapa saudara? Karena yang sudah bekerja pun kadang tidak mau bekerja. Sudah pekerja sedikit, yang sudah bekerjanya tidak rajin. Bekerjanya menjadi lemah. Jadi makin sulit saudara mewartakan kasih Kristus ini. Jadi kan seringkali memang itu yang terjadi saudara ya. Banyak orang belajar kelompok, tapi ketika datang hanya bengong. Nggak ikut mikir gitu saudara ya. Atau judulnya proyek kelompok, tapi hanya titip nama untuk dapat amplopnya. Wah, itu lebih parah lagi saudara ya. Saya yakin pekerja yang hanya numpang nama pasti ada konsekuensinya. Itu yang saya yakin. Pekerja harus bekerja. Pekerja harus memberi dirinya. Pekerja tidak bisa hanya diam dan hanya punya status pekerja tapi tidak pernah bekerja. Orang-orang semacam itu pasti ada konsekuensinya. Nah, sehingga Bapak Saudara sekalian, yang ketiga, yang terakhir, minimnya pekerja memang menjadi pertanyaan serius. Kenapa sih pekerja sedikit sedangkan tuaian banyak? Nah, saudara bisa melihat dalam bacaan kita ini, khususnya ayat 42 dan ayat 43. Dikatakan begini, saudara. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Jadi saudara, mungkin kenapa pekerja sedikit? Mungkin saudara ya. Mungkin memang banyak orang yang kurang paham untuk bersyukur. Karena menurut saya, seperti logika yang kita baca yang tadi, seperti pendapat Simon Petrus itu tadi, semakin paham, kita akan semakin bersyukur. Semakin paham, kita akan semakin bersyukur. Ya, sebagai contoh kan gini saudara ya. Masa iya ada orang datang bawa oleh-oleh. Bawa, katakanlah apa ya, rengginan katakanlah. Lalu bawa tas kulit buaya dan bawa berlian. Masa iya
cara terima kasihnya sama. Dibawain rengginan, terima kasihnya begitu. Dibawain tas kulit buaya, terima kasihnya begitu. Dibawain berlian, sama juga terima kasihnya begitu. Apa iya? Kan nggak mungkin, saudara. Kalau iya berarti emang nggak normal. Coba bayangkan, rengginan dengan berlian kan beda banget, saudara ya. Masa terima kasihnya, makasih ya, tos, udah, lalu dia pergi. Kan tidak, saudara. Orang yang punya kewarasan, yang paham bahwa berlian itu begitu berharga dibanding dengan rengginan, maka dia akan mengungkapkan terima kasih dengan cara yang berbeda. Berlian ini ibarat keselamatan itu. Keselamatan adalah kasih yang besar. Beda banget dengan yang namanya rengginan kan, saudara ya. Nah, jadi yang pernah menghayati bagaimana rasanya dimaafkan, diampuni, dia akan tahu betul bagaimana cara mengungkapkan syukur. Saudara bandingkan dengan hal ini. Saudara mungkin tidak begitu mengenal nama Jane Goodall. Jane Goodall ini adalah seorang wanita yang sekarang berusia sangat tua. Dia adalah primatolog, peneliti primata. Primata itu kan monyet, ya, kera, simpansi, gitu ya. Dari Newnham College, Cambridge, Inggris, saudara ya. Jadi dia bertugas atau bekerja di Newnham College itu, di Cambridge, Inggris ini, saudara. Nah, dia puluhan tahun punya banyak, bukan peliharaan ya, tepatnya anak-anak simpanse yang yatim piatu, yang orang tuanya entah mati diburu, entah mati tertembak, entah mati karena berbagai macam hal. Nah, yatim piatu simpanse ini dia pelihara, dididik, dibesarkan untuk nanti dibebas liarkan. Nah, saudara bisa melihatnya di YouTube. Momen-momen Jane Goodall ini berpisah dengan simpanse yang siap dibebas liarkan ini, dilepas liarkan ini. Binatang saja, simpanse ini, saudara, tidak kerangkengnya dibuka lalu kabur, enggak. Dia tahu seakan-akan mau berpisah dengan Jane ini bukan perkara mudah. Bertahun-tahun dia dilindungi, dijaga, dimampukan untuk bisa menjadi seekor simpanse yang siap hidup di alam liar. Dan ketika mau berpisah itu kelihatannya berat. Dia seakan-akan mau mengatakan, aku lebih enak dekat dengan kamu. Aku lebih suka dekat dengan kamu. Kira-kira begitu, saudara ya. Si simpanse ini mengatakan, betapa beruntungnya aku punya kamu, Jane. Kira-kira gitu. Sehingga dia nggak segera kabur. Nggak segera pergi. Beberapa saat baru dia akhirnya menjauh, dan menjauh. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bandingkan perempuan yang berdosa itu, yang dianggap hina oleh orang Farisi, yang dianggap hina di mata orang Farisi, tapi diterima oleh Yesus. Coba bayangkan perasaannya, saudara. Mungkin perempuan ini mengatakan, aku hanya pantas di kakimu. Dan itu sudah sesuatu yang bagi dia sangat beruntung. Bisa menjamah kaki Yesus, bagi dia sudah beruntung. Daripada dianggap nista oleh orang-orang Farisi. Paham maksud saya, saudara? Daripada dianggap nista, diterima hanya di kaki saja, itu sudah beruntung. Nah, ini kan membawa pesan penting buat kita, saudara. Kita tidak ada halangan untuk datang pada Tuhan. Kita tidak ada beban untuk datang pada Tuhan. Membawa diri kita untuk melayani, menjadi aktivis, untuk bisa memperkenalkan kasih Tuhan kepada sesama. Maka ayo, saudara. Tidak ada beban buat kita untuk melakukan itu. Maka saudara yang sudah jadi penatua, yang sudah menjadi aktivis, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, semangat lagi. Tidak ada yang menyaksikan saudara untuk bisa menjadi bagian dalam pelayanan untuk mewartakan kasih Tuhan. Malah panggil semua orang untuk bahu-membahu, tolong-menolong, ambil bagian dalam pelayanan ini. Jangan malah saudara semakin undur. Kalau saudara semakin undur, orang akan bertanya,
Apa sih masalahmu? Apa sih bebanmu? Apa sih persoalanmu? Sehingga engkau yang sudah beruntung menjadi hamba Tuhan, menjadi penatua, menjadi aktivis, menjadi pelayan, kenapa malah undur? Kenapa malah jadi malas? Saudara, betapa beruntungnya kita. Tuhan menerima kita semua untuk menjadi pelayan-pelayannya. Tidak seperti orang Farisi yang sudah antipati kepada perempuan berdosa ini. Tuhan mengabaikan dosa masa lalu kita. Dan Tuhan mengajak kita untuk semakin baik ke depan. Bahu-membahu mewartakan kasih Tuhan kepada sesama dalam pelayanan kita. Amin. Kita bersatu hening sejenak. Kita akan berdoa syafaat. Untuk pertama sekali, kami hendak berdoa untuk saudara kami yang mengalami pergumulan. Kami berdoa untuk Pak Nugroho, Ibu Tini Soeharto, Ibu Ice Sondah, Saudara Boni Saragi, Bapak Mami Katamsi, orang tua dari Ibu Rince, Ibu Ismara Sihombing, Bapak dan Ibu Juhri, Oma Evi Manangkalangi, dan saudara kami lainnya yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Pulihkan, sembuhkan, dan tolong mereka untuk bisa sehat seperti sedia kala. Dan Tuhan nyatakan kasih-Mu secara sempurna di dalam hidup mereka. Secara khusus kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan berkati kami, khususnya kehidupan ekonomi kami. Beri kami ketabahan, kekuatan, ketangguhan, agar kami dapat mencari nafkah dengan baik. Dan hanya dengan cara yang halal sajalah kami boleh mendapatkannya berkat-berkat dan rezeki dari-Mu. Kami juga berdoa dengan penuh sukacita saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berkat-Mu bagi mereka. Dengan bertambah usia, bertambah sukacita dalam hidup mereka. Secara khusus anak-anak kami yang sudah memasuki tahun ajaran yang baru, kiranya mereka tetap fokus walau belajar di rumah. Dan yang mendapatkan tempat pendidikan yang baru, kiranya mereka bisa beradaptasi dengan baik dan melanjutkan studi mereka demi masa depan yang lebih baik. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang mereka miliki. Yang terbaik mereka bisa kerjakan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu ini dengan berbagai aktivitas yang ada. Panitia pembangunan Tuhan berkati agar pelayanan-pelayanan mereka semakin luar biasa. Media Center Tuhan berkati, karena saat ini berbagai pelayanan kami sebagian besar dikerjakan oleh Media Center. Terima kasih untuk pelayanan mereka yang luar biasa. Cukupkan kebutuhan mereka sehingga pelayanan ini semakin baik adanya. Juga aktivis gereja-Mu, para majelis jemaat, semuanya Tuhan berkati. Dan secara khusus kami berdoa untuk pelayanan Yayasan Kalpataru yang saat ini masih terhenti. Kami menunggu proses yang sedang dijalani sehingga saatnya nanti buka kembali dan menjadi berkat bagi warga masyarakat di sekitar gereja-Mu ini. Teristimewa doa kami untuk bangsa dan negara, Tuhan berkatilah. Agar para pemimpin kami bekerja dengan sebaik-baiknya. Mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan luar biasa. Penuh dengan dedikasi dan terutama takut akan Tuhan. Inilah sebagian doa-doa kami, permohonan pengharapan kami.
yang ingin kami sempurnakan di dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat kebaptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan, dan sebagai dasar persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai dengan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Mari kita iringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 3. Padamu Tuhan dan Allahku.
Mari Bapak Ibu kita berdoa mengungkapkan persembahan syukur kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat memberikan persembahan syukur yang berasal daripadamu. Kami menyadari Bapa, persembahan kami ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan. Tetapi inilah Bapa yang dapat kami persembahkan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bapa, berkatilah persembahan syukur kami ini, kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat mendukung perluasan kerajaan-Mu. Dan melaluinya nama-Mu tetap dipermuliakan. Inilah doa ungkapan syukur kami, di dalam nama anak-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri menyambut liturgi pengutusan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 428 ayat 1, 4, dan 6. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bukanlah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah telah mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, lanjutkanlah kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.